Esuk-esuk wis tangi campur kikawaning sawah padi. Sengenge sumunar semangat marani petani arko mulyo ora gampang nyerah. Mas. Oke, selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Untuk pagi ini kita akan kunjungan ke lahan Bapak Mudi yang kemarin kita sempat liput terkait proses pemupukan di musim kemarau. Jadi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan bekas pembuatan batu bata. Jadi emang untuk nutrisinya itu sudah dibilang sudah hilang, karena untuk proses pembuatan batu bata sendiri untuk kandungan tanah yang paling atas, lapisan yang paling subur udah diambil untuk proses pembuatan batu bata. Jadi kemarin kita emang fokuskan untuk penambahan nutrisi di nitrogen, fosfat dan juga kalsium. Kemarin juga ada yang sempat komen itu katanya dari dulur papat limo pancer, katanya kebanyakan campuran pupuk kan. Emang pupuknya itu emang sengaja kita aplikasikan lebih banyak karena emang tanah tersebut sudah hilang nutrisinya. Jadi untuk kali ini kita akan lihat proses penyemprotan terutama untuk insektisida dan juga nutrisinya, karena kemarin kita udah fokuskan untuk nutrisi dari bawah. Sekarang kita fokuskan untuk nutrisi dari atas. Ini rencana hari ini katanya mau proses penyemprotan. Jadi kita liput proses penyemprotan apa aja, obat yang digunakan dan juga nutrisi apa aja yang digunakan. Mari kita lihat proses penyemprotannya. Oke bolo, kali ini kita sudah sampai di lahan Kang Mudi. Ini merupakan proses penyepraian untuk tanaman Nikitavi dan juga viral. Ini merupakan beberapa nutrisi dan juga insek yang akan diaplikasikan untuk penyepraian di umur 37 HST. Kemudian ada juga magnesium sulfat. Seperti biasa kita semprotkan dan juga kita kocorkan. Untuk dosisnya cukup 2 sendok makan per tangki. Dan kemudian ada juga fosfat tinggi Chantagro MAP dengan dosis sama sekitar 2 sendok makan untuk 1 tangki berukuran 16 liter. Jadi untuk magnesium sulfat sendiri kandungannya ada magnesium dan juga sulfur. Kemudian yang untuk Chantagro MAP sendiri kandungannya fosfat tinggi 61% dan juga nitrogen nitrat sekitar 12%. Kemudian ada juga basgen. Basgen ini merupakan bahan aktif fipronil. Jadi kalau di sini biasa diaplikasikan untuk pengendalian trip, juga bisa pengendalian seperti walang sangit, seperti gasir, orong-orong juga bisa. Kemudian ada juga nutrisinya pakai gemaflora merah, karena di umur 37 HST ini untuk tanaman Nikitavi udah mulai berbunga dan juga udah ada buahnya. Jadi kita fokuskan untuk pemacu pembungaan dan juga untuk memperbesar buah. Ada juga yang kita semprotkan pakai Ambition, yaitu kandungannya asam amino. Dan yang satu lagi ada Butrifos. Butrifos itu merupakan insektisida berbahan aktif triazofos untuk pengusir lalat buah. Selain untuk lalat buah,
Triazofos bisa berfungsi juga untuk pengendalian ulat geraya. Untuk dosisnya sendiri 1-2 ml per liter air. Bangun pagi, matahari tersenyum, buka gawai, cek cuaca langsung, tanah subur, siap ku sentuh, dengan cangkul dan drone yang meluncur. Dulu orang bilang petani itu kuno, sekarang aku buktikan itu gak relevan bro. Pakai sensor, data dan teknologi, panen melimpah semua happy. Aku petani Gen Z, muda cerdas gak gengsi, cocok tanam sambil live 5G, bikin konten sambil panen cabai. Aku petani Gen Z, cinta bumi, rawat energi, hijaukan dunia, mulai dari sini, karena masa depan ada di ladang ini. Oke, Bolo, ini merupakan proses penyemprotan untuk tanaman cabenya. Beberapa obat yang digunakan, nutrisi dan juga insektisida sudah di-spill di awal video. Ada Santagro MAP untuk pupuknya dan magnesium sulfat. Kemudian untuk pupuk daunnya kita masuk di Gemaflora merah. Untuk penggunaan dosis sendiri sekitar 1 tutup 1-2 tutup, yaitu sekitar 30 ml sampai 60 ml per tangki 16 liter. Kemudian ada juga Basgen kita cuma pakai dosis sekitar 15 ml untuk pengendalian tripnya. Kemudian tadi juga ada Biotrifos, penggunaan juga irit 1 ml per liter. Dan juga kita masuk asam amino. Ini di lahan ekstrim, lahan bekas penambangan batu bata. Itu bisa kita lihat di sebelah kanan masih ada rak untuk batu bata. Makanya dari awal kita pantau terus. Dari proses olah lahan kita sarankan untuk penaburan dolomit yang cukup banyak dan juga pupuk kandang. Kemudian untuk nutrisinya yang dikocorkan juga cukup komplit, ada nitrogen, ada fosfat, ada kalsium untuk proses vegetatif. Kemudian untuk fase generatif besok kita sarankan tetap masuk di unsur fosfat tinggi dan juga kalium yang tinggi, yang intinya berfungsi untuk memperlebat bunga dan juga memperbanyak buah dan juga untuk pembesar buah. Itu sebelah kanan masih ada batu bata ya. Jadi emang ini lahannya cukup ekstrim. Sebelumnya lahan ini digali, tanahnya yang paling atas, bagian paling suburnya untuk batu bata. Untuk luasan lahan sendiri ini tidak terlalu luas, sekitar 500-an meter atau setengah kisuk kalau di sini istilahnya ya. Ini masuk di 2 bak atau sekitar 1000 tanaman untuk keriting dan juga 1000 tanaman untuk viralnya, untuk yang tanaman tipe orinya, tipe shrednya ya. Seperti ini bentuk tanamannya, daunnya lemes-lemes, tidak kaku. Kemudian ini udah mulai berbunga yang keritingnya, udah mulai ada buahnya kecil-kecil. Kemudian untuk yang tipe seretnya, tipe rawit merahnya masih 1-2 yang udah mulai mecah pang ya. Kami generasi yang mau berubah, dengan tangan kotor mimpi bersinar cerah. Petani bukan masa lalu, kami buktikan ini masa depanku. Aku petani Gen Z, cerdas gak gengsi, cocok tanam sambil live 5G. Oke Bolo,
sekian dulu persembahan video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bolo. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sukses untuk petani cabai Indonesia. Aku petani Gen Z.